Jadi nanti gini, Pak Menko, Pak Mahfud akan memberikan statement rilis minggu depan. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk hadir. Sekarang pemerintah tidak mau berdebat, sita. Kalau tidak puas, ada jalur hukum. Kredibilitas Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo akan diuji, salah satunya dengan melihat kinerja Satgas BLBI. Mahfud yang selama ini dikenal sebagai sosok tangguh dalam penegakan hukum, diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, termasuk dalam penyelesaian kasus BLBI yang tak kunjung tuntas. Baru-baru ini Satgas BLBI kembali melakukan penyitaan terhadap aset tanah dan bangunan seluas 3,1 hektar milik Andri Teja Dharma di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Penyitaan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1688 dan Surat Direktur Kekayaan Negara DJKN nomor 315 tentang koreksi jumlah utang. Namun, menurut Andri penyitaan itu tidak sah dan melanggar hukum karena dasar putusan Mahkamah Agung yang digunakan adalah palsu. Andri mempunyai bukti surat dari Mahkamah Agung yang sulit dibantah. Yang saya hormati dan saya kagumi Pak Mahfud MD sebagai Panglima dan pendekat hukum dan keadilan. Perkenalkan, nama saya Andri Teja Dharma sebagai pemegang saham Bank Sentus Internasional untuk menjelaskan apa yang saya saksikan atas perbuatan petugas Satgas dan KPRL serta PUPR, di mana Pak Mahfud sebagai ketua pengarah. Mereka melakukan kesalahan fatal dengan membuat penetapan nominal piutang dari 812 miliar menjadi 4,5 T dan merubah amar putusan tergugat yang harus bertanggung jawab dari 3 menjadi 7. Dan sudah diaplikasikan dengan melakukan penyisihan tanah. Mereka sita tanah di Bali, di Sanur Bypass 3,2 hektar. Yang tidak ada hubungannya dengan perkara Bank Sentus Internasional. Celakanya mereka membuat penetapan itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang palsu, nomor 1688, yang tidak terregistrasi di Mahkamah Agung alias palsu. Dan dilakukan dengan nyata, hal mana keabsahan putusan Mahkamah Agung tersebut telah dinyatakan secara tulis dengan surat dari Mahkamah Agung kepada kami bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN, sehingga tidak ada keputusan Mahkamah Agung tersebut. Karena kalau tidak ada permohonan, berarti tidak ada saksi, tidak ada hakim, tidak ada sidang, maka tidak ada putusan. Dari mana datang putusan itu? Walau-walau. Selain itu, Andri mengaku dirinya bukanlah penerima bantuan pinjaman BLBI dan tidak pernah menandatangani surat akta pengakuan utang atau APU. Ia bahkan sudah 5 kali menang dalam sidang peradilan perkara ini, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PT UN, dan PT Tun. Satgas dan KPN telah mengambil alih hak peradilan di Indonesia dengan tidak membuat penetapan peradilan terlebih dahulu dan memframing kami sebagai obligor PKPS. Padahal di audit BPK kami tidak terdaftar sebagai bank termasuk PKPS. Jadi ini Satgas ini serampangan ya, dianggap bahwa semua obligor sama.
Dia harus melihat audit BPK. Dan kami tidak pernah menandatangani APU, MSA atau Mirna. Serta telah terbukti di persidangan pengadilan tahun 2000 bahwa kami tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Bank Indonesia dengan nomor rekening 523 551 016. Karena itu julukan yang disematkan kepada kami sebagai oligark PKS adalah kebohongan dan tidak cermat. Ini perbuatan hukum yang sewenang-wenang. Maka Pak Mahfud sebagai Panglima Hukum sudah selayaknya membenahi mereka-mereka dalam lingkungan Pak Mahfud sendiri yang akan merusak citra seorang Mahfud, agar julukan Pak Mahfud sebagai pendekar hukum dan keadilan benar-benar menjadi kenyataan, bukan slogan dalam menghadapi pemilu sekarang ini. Karena itu saya mohon dengan amat sangat Pak Mahfud untuk mewujudkan hukum demi keadilan dengan segera mengatasi persoalan yang sudah 25 tahun menjolimi saya. Demi keadilan sebagai moto Pak Mahfud agar tidak menjadi fitnah. Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI seharusnya paham dan tahu semua yang dikerjakan Satgas. Baik buruk kinerja Satgas BLBI saat ini, suka tidak suka akan menyeret nama baiknya. Apalagi cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang terkenal dengan julukan Panglima Hukum ini sangat diharapkan. Masyarakat butuh negara hadir dan mendapatkan kepastian hukum, bukan sekedar slogan.